Nih ya. Kalau memang perlu, nanti tetap kalian menggunakan safety ya. Safety-nya ini seperti helm las ya, kemudian apron lengan, apron dada, sarung tangan kulit, sama apron dada sudah ya, sepatu paling tidak ya, sepatu kayak pantofel ya, jangan seperti sepatu iki. Kenapa? Ada percikan, dia akan bisa bakar. Ini bisa Ya, bakar, Pak. ya kalau pantofel kan rodok nempel ke situ, nanti bisa lepas ya. Nah, kemudian ini nanti yang saya tekankan ke kalian, tidak hanya menggunakan las tret, bukan, tapi gimana caranya kalian mengoperasikan bendanya dulu. Jenis yang kayak gini berarti ini portable, bisa dilepas, bisa dipasang kembali ya. Ini yang dinamakan dengan inverter las, tapi lasnya las listrik ya. Kalau yang sebelah sini las CO mic ya. Kemudian kalau yang tabung sana berarti las karbit ya. Nah, penekanannya nanti ke las listrik. Ini yang dinamakan dengan elektroda. Nah, ini elektroda yang paling kecil. Bukan jiting ya. Ini elektroda. Nah, bukan kembang api, Pak. Bentuknya kayak kembang api persis, Pak. Wow, kalian coba boleh pakai korek nyala porang ngono lho. Nah, menawa nyala berarti ditekuk sini muncal kan biasanya gitu ya. Nah, ini hampir sama seperti kayak kembang api tadi, tapi bukan kembang api. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Yang jepit ini digunakan untuk masanya, masa ya, bukan masa ini bukan, tapi masa atau sebutannya negatif ya, atau sebutannya biasanya ground dalam kelistrikan. Tandanya min, cari yang min. Kalau yang tandanya ini ada plusnya berarti bagian bawah, ini yang minnya bagian atas. Ada yang modelnya di atas bawah, ada yang kanan kiri, tinggal dari mesinnya ya. Oh, ini berarti di min. Kalian lihat ada knopnya, ini ada tonjolannya. Jangan dipaksakan aja brusuk ngono, jangan. Tapi lihat bentuknya, ini coaannya sebelah mana? Oh, coaannya ini sebelah atas. Berarti pada bagian yang knopnya ini diposisikan atas, kemudian diputar ke kanan atau searah jarum jam sampai benar-benar mentok, ditarik nggak bisa. Jangan sampai kalian masang hanya kayak gini tok. Kenapa? Dipakai untuk ngelas, ini kan ada celah. Lama-kelamaan panas-panas ini bisa terbakar ya. Dan saat dipakai untuk ngelas pun tidak maksimal, karena untuk bagian salah satunya di sini contohnya negatif ya, di masanya kurang kencang. Ini dipastikan, coba bisa ditarik seperti ini. Kemudian yang kedua, ini ada tang penjepitnya, atau yang digunakan untuk menjepit elektroda ini atau positifnya. Bagaimana cara masangnya? Di sini ada celah. Celahnya bentuknya seperti ini, miring ke kanan atau miring ke kiri atau lurus atau nyamping kayak gini. Bagaimana letak posisinya? Letak posisinya berarti misalkan tinggal kalian posisi mau ngelas menggunakan kayak gini atau kayak gini untuk tangan kanan atau tangan kiri, karena mungkin ada yang lebih terbiasa kidal ya, seperti ini, atau kayak gini, tinggal terserah nanti paling enaknya mana. Kemudian kalau saya memang lebih condongnya ke kanan, posisinya enaknya kalau saya kayak gini, lepas ganti bisa. Ada juga kadang-kadang yang lepas ganti modelnya kayak gini, tinggal dari kita. Kalau saya memang lebih condong ke sini. Bisa kalian pasang posisinya seperti ini. Ini posisi yang dengan tangkai miring ya, miring ke sini bisa. Ini ada yang seperti ini, bisa. Tinggal dari tadi yang kita mau pakai yang posisi kayak gini atau yang kayak tadi. Nih, dia miring. Bisa juga posisinya
Untuk pedang. Ya, merasa kaget. Ini posisinya biasanya pada saat pengelas yang berdiri. Ya, ngelas berdiri. Jadi posisinya kayak di atas. Ada yang kayak gini. Ada juga posisinya yang 90 derajat. Bisa hadapnya ke sini, bisa juga hadapnya ke sini. Tinggal nanti pegangnya. Karena tadi posisinya miring, tembus miring ya, bisa dari atas ataupun ini bisa dibalik. Loh, jangan ketawa, ini dipakai untuk apa? Pada saat posisi pipa sudut. Kenapa? Lah pipa kan posisinya miring. Ngelasnya gimana? Posisinya kan kayak gini. Nah, contoh ini, coba. Ya, saat ini posisi sana nggak bisa. Lah, ini kan bisa pakai kayak gini. Saat ini juga sama, kayak gini. Kalau sudah ke sini, kayak gini kan angel, makanya ini dirubah. Posisinya kayak gini. Ya, oh, bagian atas kan susah lagi kayak gini. Ini dirubah lagi, boleh kayak gini. Letaknya ini disesuaikan dengan posisinya. Ya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang misalkan posisi benar-benar tidak bisa, berarti kayak gini. Miring malah. Nah, ini posisinya berarti kayak gini. Kadang-kadang elektroda ini juga biasanya bengkel-bengkel biasa ya, atau bengkel yang weldernya, ada juga yang ini bisa ditekuk kayak gini. Tapi ingat, saat kalian nekuk jangan sampai sininya terkupas. Kalau sampai terkupas berarti nggak bisa dipakai. Paling hanya nempel-nempel tok. Nggak bisa melelehkan, karena untuk fungsinya dari ini selain pelindung juga sebagai kayak gasnya. Ya, gasnya yang melelehkan. Nah, sampai sini untuk pemasangannya sama, untuk yang positif juga sama. Kemudian inverter ini hanya ada ampere kayak gini aja. Ya, berapa ini? Maksimalnya 15 sampai 120. Ini enggak ada 200. 120, ya. Tetapi tidak semestinya mesin ini sesuai. Tinggal dari kekuatan lasnya. Kadang-kadang di sini 75, untuk ngelas yang sesuai ukuran 75 belum tentu bisa melelehkan ini. Berarti dibuat percobaan dulu, kalau memang kurang berarti dinaikkan lagi walaupun ukurannya sesuai. Paham nggak maksudnya? Ya, Pak, ya. Ada kalanya mesin yang sesuai standarnya 70 ya fix 70, ada yang 70 tertulisnya tapi hanya maksimalnya di 60, kan seperti itu. Ini disesuaikan dengan platnya. Semakin kecil berarti platnya juga ampernya juga kecil. Tebel berarti ini juga tebel. Ya, sampai sini untuk pemasangan, untuk penggunaan ampere di inverter ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan pada bagaimana cara menggunakannya. Saat kalian menggunakan, tentunya satu bagian ini dicolokkan dulu dalam listrik. Ini listrik PLN ya, listriknya listrik AC. Saklar dihidupkan, tanda posisinya ada 0 dan ada strip, ya. Nah, satu kan ngadeg, ini gandeng miring di sini berarti dari strip. Min. Nah, kalau kayak gini 0 dan 1 posisinya ya. Boleh penyebutan kalian, 1 boleh, strip boleh. Tapi kalau lihat seperti ini posisinya berarti ada 0 dan min. 0 berarti off, kalau min berarti hidup. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum kalian menyetel ini diposisikan pada meja. Nih, taruh sini aja, diangkat, minta tolong Mas. 2 orang atau 3 orang. Hati-hati, itu abot. Berat itu. Nah, tenang Rah. Yuk, kasih jalan dulu. Awas, awas. Diwangi iki ngetut. Nah. Meh woi. Meh gandeni lampu ora sido iki. Taruh sini. Makanya termasuk hal kayak gini, disuruhnya apa?
cuma ngangkat toh. Tapi lihat situasinya. Wah, iki ono kabel anggur di angkat gue. Dah sini aja. Coba perhatikan. Ini meja kerja memang bentuknya macam-macam. Ya, ini salah satu contohnya posisi yang untuk pipa miring nanti. Ya, kalau ini posisinya yang berdiri tapi arahnya ke sana. Tapi pada saat yang ini berdiri arahnya vertikal. Meja ini memang dipakai untuk lomba las, ya. Tapi posisi berdiri sama posisi pipa. Kemudian setelah tahap berikutnya ini dijepit, khususnya pada benda yang akan dilas, ya. Perlu diingat, bila mana bendanya ini sudah bentuknya cecetan, berarti diusahakan ini sedikit kayak dipastikan nempel dulu. Kalau nggak nempel, ada bekas catnya pada saat dipakai untuk ngelas kurang maksimal. Makanya sebaiknya, contoh, platnya ada nggak? Nah, contoh plat aja. Nih, contohnya plat ini. Plat ini saat dijepit seperti ini, hanya sebatas jepit kayak gini kan, ngelasnya kan geser-geser. Boleh kalian misalkan jepit dengan sini kayak gini boleh. Boleh jepit sini saja juga boleh, terserah kalian. Yang penting ini dipastikan satu, tidak goyang. Yang kedua, tidak gerak-gerak. Ya. Kemudian dipastikan lagi saat kalian ngelas ini, karena platnya tipis, jangan sampai nempel dengan yang sini. Oh, giliran jadi malah nempel karo ini, susah untuk lepasnya. Ya. Nah, saat kalian misalkan mau posisi di sini, diusahakan tangan kanan, ini contoh, tak posisikan, nah ini harusnya lurus ya, malah mereng kayak gini. Posisikan ini berada di belakang kalian boleh, ya. Kenapa kok di belakang? Menghindari bagian bekas las kan panas, tidak nempel di sini, karena sering terjadi bekas las nempel, nggak kontrol, ini nempel. Ini posisi masa, ini plus, ya, konslet. Nah, saat ngelas, bagaimanapun posisinya, entah itu berdiri, entah itu yang di bawah, ya, entah itu miring, diusahakan ada bagian yang nempel. Boleh tangannya nempel kayak gini. Ini seumpama pakai pelindung ya. Pakai pelindung apron sudah dipakai semua. Jangan kalian gak menggunakan apa-apa, nempel kayak gini. Bahaya. Ini ada apronnya. Ya, uji nyali setrum malah kok. Ini bisa kalian nempel kayak gini, posisikan ini bisa stabil. Bagian yang ininya. Boleh kalian pegang kayak gini boleh. Boleh kalian hanya nempel atau boleh, terserah kalian. Nah, ya ini tangan kiri menyetabilkan jaraknya kurang lebih 1 sampai 2 mili. Nah, ini sih paling angel. Saat nyala, seringnya gimana? Nempel. Karena pada saat ini nyala, nggak bisa ngontrol jarak. Tapi kalau sudah ini nyala, ini yang mempengaruhi. Kalau misalkan mau nempel, berarti ini ditarik. Ini posisinya kayak ketutup ya. Ini ini kan belum tak nyalakan. Anggap aja ini posisinya sini. Lah, misalkan ini ada, yang penting ini bisa nempel, boleh kayak gini, boleh ininya nempel, boleh badan, iki kayak gini juga boleh. Contoh misalkan di sini tanpa ada tumpuan ya, kayak gini juga boleh. Jadi ini yang ditempelkan, ya. Biasanya posisi-posisi yang nempel badan pada posisi yang berdiri, perut angel. Kalau bawah biasanya kayak gini, atau tangannya kayak gini juga boleh. Yang penting ada tumpuan ini, benora goyang. Tapi kalau hanya kayak gini toh pasti nggak bisa stabil. Tapi kalau misalkan ini buat senyaman mungkin, senyantai mungkin. Saat ini nyala thread. Nah, ini coba ditarik, ini juga menarik. Saat ini nyala, jangan dijepit kenceng. Tapi bisa geser kayak gini. Kenapa? Ini nyala, ini kan meleleh, pindah ke sini. Saat ini meleleh, ini kan habis. Nah, ini dorong. Fungsinya yang sebelah kanan
dorong, tapi ini kayak gini. Jangan terlalu dekat sini. Sarung tangan kulit bisa mengkeret, bisa terbakar, bisa masuk apinya ke sini. Ini sudah berkali-kali dilakukan pada saat lomba. Ya, kakak kelas kalian melakukan ini terlalu dekat, asik, nggak kontrol. Ya, saat model pelatih yang tipis, jangan pernah kalian nyala thread langsung bilas terus, nggak bisa. Modelnya berarti titik, tul, angkat, tul, angkat. Ya, jadi titik diangkat, titik angkat, titik angkat. Dipastikan setelah titik tumpang tindihnya sepertiganya boleh, setengahnya boleh. Kelihatan kuku ini anggap aja sebagai titiknya ya. Timpa lagi sininya. Meleleh, yang sini kan terbentuk lagi. Timpa lagi yang sininya lagi. Jadi diusahakan saat kalian nimpa titiknya ini, oh ini saya buat setengah. Berarti setengah terus. Atau sepertiganya sini, lebih cenderung ke sana. Boleh. Ya, tempel lagi, tempel lagi, tempel lagi kayak gini. Ya. Ketemu. Pada saat kalian melakukan pengelasan, nanti yang pertama kalian buat seperti ini dulu alurnya. Kalau ini hasil dari las CO, ya, hasil dari las CO ini. Dan sedangkan bagian luarnya kayak gini. Pada saat kalian menggunakan las listrik ataupun las CO sama saja. Kalau ini ada bagian sini, kalau sana gasnya penggantinya ini. Hanya ini sebatas berapa jari ya, hanya segini. Kalau yang sana panjang, modelnya gulungan. Kayak kabel. Nah, tak perlihatkan langsung aja. Nih. Nah, sakrol seperti ini. Ini isinya. Kalau sana hanya satu tok, kalau ini tak gulung. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, ini memang hari ini karena waktunya juga terbatas. Jam berapa istirahatnya? Jam 9 toh. Kalau lapar tak izinkan bisa keluar tapi gantian. Boleh 2 orang ke sana, nanti gantian. Misalkan ada yang lainnya, kenapa kok saya tak persilakan seperti itu? Kita orang lapangan. Kalau misalkan orang lapangan ada praktek, ada apa, kondisi perut kosong, jeblek, ya, semaput, terutama ada masalah nyampe dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Yang kena siapa? Bukan saya, tapi gurunya lah, seumpamanya itu. Nah, ya betul. Kenapa? Ya, itu pasti saya persilakan, tapi gantian. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, boleh mencoba istirahat. Wajian tenan urung. Boleh kalian mencoba, Pak. Aku pengen langsung aja Pak mencoba, ya, dengan waktu terbatas. Boleh, atau mempelajari ini juga boleh. Ya, kemarin juga sudah ada 2 orang. Nanti tidak hanya saya sebatas kedua orang tok ini. Sekarang untuk ke depan berarti full saya harus merubah, karena kemarin sudah saya tidak lanjuti. Kemarin sudah ada penanganan, berarti selesai. Ya, hari ini kita mulai dari baru lagi tanpa ada bingung orang mangkat, enggak, ya hilang karena kemarin sudah saya selesaikan. Ya, jadi ini kesempatannya, silakan bisa untuk mencoba masang ini dulu boleh. Ya, masang ini dulu boleh. Nanti dipastikan saat kalian presentasi, saat kalian maju ini, ya, mempresentasikan alat ini, bahkan sampai mempresentasikan cara menggunakannya, kalian bisa mencobakan praktek ini. Nah, ini sudah saya kasih contoh demonstrasinya, silakan bisa mencoba, terutama yang belum pernah sama sekali. Yang belum boleh juga berbagi dengan temannya. Ya, silakan.
nek gelem penak to ora gelem ya ora apa-apa wis sing penting aku wis tak kasihkan ora gelem besok dari praktek kan gitu nanti nunggu nyampe istirahat lali belum tak pateni met maju nih ben ora keganggu kowe